Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dalam episode Ustadz Menjawab, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Ki, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini dari Uki, dari Tuban. Pertanyaannya adalah, di bulan Ramadan yang lalu saya lihat banyak penjual yang membuka warung makan pada siang hari. Nah, sebenarnya bagaimana hukumnya, Kiai? Apakah si penjual ikut berdosa mengingat dia membantu orang lain untuk tidak berpuasa, Iya, Kiai? iya. Kalau membantu orang lain untuk tidak berpuasa, saya tidak berani mengambil kesimpulan sejauh itu. Hmm, Tetapi yang pertama, dilihat dulu lokasinya, Mbak Eva. Jadi kalau misalnya dia berdagang di bulan Ramadan di rest area di tol Trans Jawa itu, kita berhusnudzon kepada sesama muslim. Boleh jadi dia menjual makanan untuk musafir. ya. Oke, satu. Yang kedua misalnya, dia membuka makanan itu di mana di kampung itu banyak orang yang tidak bisa masak dan kebetulan banyak untuk anak kecil-kecil misalnya. Mm-mm. Dan dia kemudian mendedikasikan bahwa ini akan dijual hanya kepada orang yang boleh tidak berpuasa. Berpuasa. Nah, maka orang yang seperti ini itu sudah selesai kewajiban dia. Nah, kalau dia kemudian menjual makanan nih kepada orang yang tidak berpuasa, apakah kemudian dia ikut berdosa karena membantu? Itu juga tidak semudah itu untuk kita buat vonis kan. Yang pertama, Mbak Eva, misalnya kita tidak tahu kan Mbak Eva, orang yang tidak puasa itu sebabnya apa? Iya. Ada pekerja keras loh, para pemirsa ya. Itu yang bertanya dengan terbuka kepada saya. Pak, saya mau bertanya. Di bulan Ramadan, di pelabuhan Mbak Eva. Orangnya udah sepuh, udah 65 tahun ke atas. Saya tidak puasa Pak, katanya. Loh kenapa Bapak tidak puasa? Karena kalau saya puasa Pak, nanti yang nggak puasa jadi 5 orang. Loh, kok Hmm. bisa begitu Pak? Iya, kan saya ini cuman buruh Pak, ngangkat-ngangkat barang ke kapal kayu. Ya. Ya rezeki hari ini dimakan hari ini. Kalau saya hari ini tidak kerja, itu nanti anak saya, istri saya pasti cari pekerjaan. Dan saya yakin mereka juga nggak puasa. Hasilnya juga tidak bisa dipastikan, ada 5 yang nggak puasa. Terus saya tanya, kalau bapak yang kerja, saya sudah setua ini Pak, tidak kuat kalau harus puasa. Loh, ini bukan berarti saya mau menggampangkan Islam. Iya. Tapi tugas saya sebagai orang yang mengerti agama, itu menjawab realita yang ada. Saya tidak boleh menafikan itu. Nah, ketiga orang tadi, misalnya menjual makanan kepada orang-orang yang seperti ini, saya rasa tentu ada alasan tertentu. Nah, tetapi kalau kemudian dia membuka makan dengan terang-terangan, kemudian memang ingin memfasilitasi orang-orang yang punya kewajiban berpuasa sedari awal tidak mau puasa. Kan beda Mbak Eva. Iya. Orang tadi itu mau puasa loh. Tapi dia tidak punya kuasa untuk berpuasa. Tapi banyak orang yang mampu berpuasa tapi tidak Nggak puasa. puasa. Nah, kalau segmennya orang seperti itu, ya, saya berani menyatakan itu adalah perilaku yang salah dan dia akan mendapatkan dosa karena ikut memfasilitasi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah meninggalkan puasa. Puasa. Tetapi saya ingin mengatakan kepada para pemirsa untuk tidak menggebiah-uyah, mengeneralisir semua yang berbeda dengan kita tanpa kita pernah mengetahui apa yang menjadi alasan masing-masing. Nah, kalau misalkan penjual makanan ini mungkin akan kesulitan begitu ya, Kiai, kalau tidak menjual makanan di siang hari. Apakah Iya, mungkin dia bisa misalkan membuat apa tulisan begitu ya, iya, bahwa hanya menjual iya, untuk iya. yang Kalau dia seperti itu karena Heeh. alasan dia tidak punya cara lain untuk Iya, mencari nafkah. Para iya. pemirsa, saya mengingatkan ya, kita kadang-kadang menyalahkan orang yang berjualan. Tapi kita lupa loh, kita jangan-jangan juga punya dosa Mbak Eva. Ini kalau ada orang misalnya berjualan pedagang kecil di samping rumah saya, yang saya punya tabungan cukup loh Mbak Eva untuk bersedekah makan dia setiap hari. Misalnya, Bapak tadi saya panggil, kenapa Anda dagang? Saya tidak punya rezeki Pak kecuali Iya. dari sini. Anak-anak Iya. saya mau makan apa? Saya kemudian, ya enggak Pak, haram. Lebih haram lagi nih, yang saya punya tabungan dan deposito tidak kemudian berbagi sama dia. Kalau saya tanya, berapa sih Pak belanja istri Bapak sehari? Saya kalau punya duit 100.000 Pak, saya nggak dagang. 100.000 kali 30 berapa Mbak Eva? 3 3 juta. juta. Gitu loh. Iya, iya, Terus iya, saya iya, iya. ngajar di Gapai Kemuliaan berepisode-episode misalnya. Maka sebelum saya menyalahkan orang tadi, Iya. saya ikut berdosa loh kepada Allah. Karena dia menzalimi dia secara sosial. Mana kepedulian saya?
Nah, ini yang saya minta kepada para pemirsa dan juga masyarakat di Indonesia untuk memikirkan persoalan seperti ini. Jangan cuman menyalahkan pedagangnya, Iya. tapi ayolah secara sosial kita gerakkan bagaimana mengumpulkan dana untuk membantu mereka, bagaimana mendudukkan mereka pada porsinya. Porsinya Jangan di bulan selalu Ramadan. hanya mampu menghakimi dan menghukumi. Oke, baiklah, baiklah. Kiai, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Ibu Ika di Depok. Assalamualaikum Ibu Ika. Pertanyaannya, saya pernah mendengar bahwa Allah menyukai jika kita memanfaatkan ruksah. Iya. Manakah yang lebih utama, Kiai? Apakah beribadah dengan ruksah atau tetap melaksanakan ibadah secara normal Iya. jika kondisinya memungkinkan? Karena jujur saya lebih srek jika melaksanakannya dengan normal. Nah, Dengan Kiai. normal itu nggak ada yang salah. Subhanallah ya. Rukhsah itu kan keringanan, dispensasi. Sementara ibu yang tetap mengerjakan tuh dalam Islam namanya azimah. Oke. Azimah itu hukum asal. Setiap orang yang beriman wajib puasa. Tapi kalau musafir itu boleh nggak puasa. Itu namanya rukhsah. Di dalam hadis Rasulullah itu menceritakan bahwa Allah itu sangat ridho, sangat senang kalau orang itu mengerjakan rukhsahnya. Nah, ini sebetulnya bukan terkait dengan rukhsah dan azimah, tetapi kepada perilaku orangnya. Misalnya gini Mbak Eva, saya di Ramadan terbang ke Surabaya, 1 jam naik pesawat. Pesawatnya pakai AC, turun pakai mobil yang bagus. Terus saya bilang sama Allah, kalau begini saya lebih baik puasa. Daripada nanti di luar Ramadan, saya susah bayarnya. Iya, harus Nah, bodoh maka juga ya, saya di luar Ramadan kan susah, orang tidak puasa kita puasa, Kita itu puasa. godaannya nggak mudah. Maka saya memilih untuk tetap berpuasa dengan alasan itu. Maka buat saya afdolnya memang seperti itu. Tapi kalau ada orang safar kemudian tetap puasa, hatinya marah-marah sama Allah. Ya Allah, capek banget ya, kita puasa-puasa harus begini-begini. Kata malaikat, siapa yang nyuruh kamu puasa? Boleh kok untuk tidak puasa. Maka buat orang yang suka nggerutu, protes, ya, lebay kata orang sekarang, itu mengambil rukhsah itu hukumnya lebih afdol. Oke. Karena menjaga lisan, hati, dan hubungan dia kepada Allah. Ya, kalau Ibu Ika ini kelihatannya lebih senang melakukan ibadah secara normal ya, Kiai ya. Dan itu biasa Mbak Eva. Tidak apa Saya adanya kalau ya. di jalan itu kadang-kadang demokrasi. Anak saya begitu tahu mau pergi, dia udah ngerti, udah dewasa, Abi berarti boleh dong makan, kan kita safar, silahkan. Saya dengan ibu saya, ayah saya kadang-kadang tetap puasa. Iya. Dan kita toleransi. Nah, itu tuh Gitu. Kiai, Ayah lebih saya penting yang tuh, sudah Kiai. sepuh, udah usia 80, ketika ngelihat cucunya yang umur 15 bahkan 20 tahun ndak puasa, bilang berhenti dulu di rest area. Kenapa? Dia biar makan. Sudah nggak puasa, ndak makan kan rugi, cuman minum aja. Itu namanya toleransi. Iya, Karena iya, ayah iya. saya tahu keislaman saya itu bukan keislaman anak-anak. Anak-anak tuh memahami bahwa rukhsah itu harus diambil. Allah itu maha rohman, maha rahim. Sementara saya itu malu kepada Allah, kok naik mobilnya nyaman, kok harus tidak berpuasa, tidak naik unta, dan tidak naik kuda. Ini kan pandangan yang berbeda-beda, dan itu semua bisa kita toleransi, Iya. dan itu menjadi satu kesatuan yang indah dalam satu keluarga. Oke, yang penting itu toleransi, dan Toleransi. saling memahami ya, Kiai. Iya, Jangan iya. jangan ada orang yang memanfaatkan rukhsah kemudian langsung dihakimi begitu Ya, misalnya. atau Kiai, yang ya. mengamalkan rukhsah menggoda ibu yang azimah tadi, Nah, bawa betul, rujak betul. buah, bawa apa di tengah-tengah rest area yang panas, itu juga nggak boleh Mbak Eva. Oke, baiklah Kiai. Kita akan lanjutkan tapi kita harus break terlebih Iya. dahulu. Jangan kemana-mana, gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi.